Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel pembelajaran matematika. Hari ini saya akan membahas materi kelas 11 semester 1 yaitu persamaan trigonometri. Materi ini saya persembahkan buat rekan-rekan teman-teman yang terpaksa harus belajar dari rumah. Nah, persamaan trigonometri ini sejatinya sangat mudah. Cuman kalian juga harus teliti dan paham dasar-dasarnya. Jadi di persamaan trigonometri ini akan membahas 3 bagian ya, yaitu persamaan sinus, kosinus, dan tangen. Dimana rekan-rekan juga udah tahu ya, teman-teman udah belajar pas kelas 10 semester 2 di matematika wajib, yaitu tentang trigonometri dasar ya. Nah, sekarang kita belajar tentang persamaan trigonometri. Jadi untuk yang pertama itu bagian pertama itu ada tentang sinus. Nah, suatu persamaan trigonometri itu akan tercapai apabila dia membentuk seperti ini. Jadi ada dua buah persamaan yang diawali dengan sin dan sin. Oke, ini untuk dasar aja ya. Nah, kalau bentuknya seperti ini maka rumusnya ini. Jadi rumus untuk persamaan sinus itu ada dua kondisi. Yang pertama kondisi yang ini ya, kondisi yang ini, kemudian kondisi yang ini, atau x sama dengan bla bla bla. Nah, jadi di persamaan trigonometri ini kita kan mencari nilai x. Nah, di sinus ini memiliki dua kondisi. Begitu juga dengan cos. Cos juga sama. Cos x sama dengan cos alpha, maka x sama dengan alpha plus k 360 ya. K dikali 360 derajat, atau x sama dengan minus alpha plus k dikali 360 derajat. Ini sebenarnya rumus yang akan kita selalu gunakan dalam mencari persamaan trigonometri. Kemudian ada tangen. Nah, tangen ini agak berbeda. Kalau di sinus dan kosinus dia punya dua kondisi, maka tangen itu hanya memiliki satu kondisi saja. Atau bisa kita tulis di sini, hanya memiliki satu kondisi. Satu kondisi. Atau biar lebih ingat, kita kotakin deh. Ininya kita kotakin. Hanya memiliki, ini satu ya, bukan I atau L. Sebentar akan saya perbaiki. Ini kita kotakin dulu, biar mengkotak-kotak di otak kawan-kawan. Ini satu ya. Nah, sebenarnya untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal aja, karena materi ini tuh lebih enak dimengerti kalau kita langsung mengaplikasikannya. Oke, untuk nomor 1. Nah, tentukan himpunan penyelesaian dari sin x sama dengan sin 60 derajat. Kalau kita lihat contoh soalnya ini udah sama seperti ini kan, udah ada sin-sinnya, maka bisa kita eksekusi. Kita bisa eksekusi dengan cara menggunakan dua kondisi ini. Oke, kondisi yang pertama, jadi untuk kondisi pertama, kondisi 1 lah ya katakan. Kondisi 1. Nah, nilai x itu persamaannya adalah x sama dengan alpanya, alpha. Jadi di sini alpanya 60 derajat. Jadi alpha di sini berupa sudut ya, 60 derajat. Jadi 60 derajat. Kita pakai kondisi yang pertama dulu, yang ini ya, yang atas. X 60 derajat, kemudian ditambah K dikali 360 derajat. Oh iya, untuk soal ini dia itu punya interval. Jadi interval 0 derajat. Mohon maaf, ini saya sering kelupaan kalau nulis ini. Nah, ini interval dari soal ini. Ini masih soal ya. Ini soal yaitu intervalnya atau batas dari persamaan ini. Nanti himpunannya itu sampai mana maksudnya. Oke, kemudian kita cari terlebih dahulu untuk kondisi yang pertama. Jadi untuk mencari kondisi yang pertama, kita gunakan saat K sama dengan 0 gitu. Jadi K itu mulainya itu dari 0. Nah, kalau K sama dengan 0, maka X sama dengan 60 derajat
ditambah K-nya 0 kan? 0 dikali 360 derajat. Maka X ini sama dengan 60 kan? Nah, kemudian lanjut. K sama dengan 1, maka 60 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Maka jawabannya adalah X sama dengan 420 derajat. Lanjut nggak? Jawabannya nggak. Kenapa nggak lanjut? Kita menggunakan K, jadi K kita gunakan itu kan dari 0, 1 sampai seterusnya. Kapan kita berhenti? Kita berhenti kalau yang nilai X-nya ini melebihi 360. Kita berhenti di sini. Kalau belum sampai atau belum sama dengan 360, kita belum berhenti, masih lanjut. Tapi kenyataannya, untuk K sama dengan 1, nilainya sudah 420, maka sudah melewati 360. Ibarat gini deh, misal ini. Jadinya kan 360 kan di sini. Nah, 420 itu di sini. Sehingga padahal yang ditanya itu antara 0 sampai 360. Yang diinginkan itu nilai X itu di antara ini. Gitu loh. Nah, inilah yang akan kita cari, nilai apa-apa saja yang ada di sini. Tapi kalau udah lewat seperti ini, udah lewat 360, maka dia itu nggak akan masuk. Jadi tidak memenuhi gitu. Karena dia udah melewati 360, maka kita nggak melanjutin lagi untuk K sama dengan 1. Yang akan kita lakukan hanya langsung ke kondisi yang kedua. Otomatis dengan berakhirnya K ini, maka kondisi pertama itu selesai. Lanjut kita ke kondisi yang kedua. Oke, yang kedua itu kondisinya seperti ini. Dengan rumus yang ini 180 dikurang alfa ya. Jadi 180 dikurang 60 derajat. Lebih afdolnya kita tuliskan terlebih dahulu. Dikurang 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Oke, jadi ini 120 ya. Jadi kita tulis langsung aja. Sama seperti kondisi yang pertama, kita gunakan lagi saat K sama dengan 0. Saat K sama dengan 0, maka nilai X itu sama dengan, langsung aja ya, karena 0 dikali 360, 0, maka 120. Belum lewat kan? Belum lewat 360 kan? Oke, lanjut lagi. K sama dengan 1 itu kan 360, tambah 120, 480. Nah, kelebihan kan? Malah lebih jauh lagi kan? 480. Jauh lagi. Maka ini tidak memenuhi. Nah, sehingga sampai K1 aja. Nggak lagi kita lanjutin gitu. Nah, otomatis yang menjadi himpunan penyelesaian atau HP ya, HP ini himpunan penyelesaian dari persamaan sin X sama dengan sin 60 derajat itu adalah yang tidak TM. Artinya yang ini, 1, 2. Atau biar lebih jelas kita giniin aja deh. Ya. 1, mana? Ya, 2. Oke, jadi cuman 2 sudut ya. Jadi 60 derajat dan 120 derajat. Itu untuk sinus. Oke, kita lanjut untuk contoh yang kedua, yaitu untuk cos. Sebenarnya sama ya. Pengerjaannya itu sama dengan sinus dan lain-lain. Cuman yang beda cuman rumusnya aja gitu. Jadi kalau cos, ini ya soalnya, cos X sama dengan cos 72 derajat. Jadi udah cos sama cos ya. Artinya udah dalam sudut ini kan. Jadi bisa aja nanti cos X sama dengan 2 gitu. Ini belum bisa kita kerjain seperti ini, belum. Harus dibuat dalam cos dulu. 2 ini cos berapa gitu. Ini nanti ya. Kalau yang soal-soal seperti ini nanti ya. Ini cuma sekedar pengecualian aja, oke. Nah, di sini ada intervalnya juga. 0 sampai 360. Kalau ini cara membacanya itu adalah
X lebih besar daripada 0 dan X lebih kecil daripada 360 atau di antara. Enaknya gini tadi, kayak tadi. Jadi ini 0, ini 360 ya derajat ya. Jadi di sini intervalnya. Nah, oke. Jadi kita sama seperti tadi kita buat kondisi ya. Kondisi yang pertama, karena cos ini ada dua kondisi, maka kondisi yang pertama ini kita buat persamaannya, yaitu dengan rumus yang ini, yang atas ya. Nah, alfanya kan udah ketahuan nih, 72 derajat. 72 derajat, kemudian ditambah K dikali 360 derajat. Oke, kita mulai untuk K sama dengan 0. Maka nilai X itu adalah 72 ditambah 0 dikali 360 derajat. Ya, otomatis X-nya 72 derajat ya. Karena belum melebihi 360, lanjut. K sama dengan 1. X sama dengan 72 ditambah 360. Ini langsung aja ya, biar kita nggak lama-lama lagi. Yaitu jawabannya 432 derajat. Ini bisa dihitung sendiri ya. 1 dikaliin ini, maksudnya 1 dikali di sini 1 dikali 360 gitu. Dapatnya 432 derajat. Sehingga atau gini deh biar jelas. Saya takutnya ini kalian nggak jelas. 72 ditambah 1 dikali 360 derajat. Karena K-nya kan sama dengan 1. Otomatis kita ganti 1. Nah, ini jawabannya 432. Nah, kalau kita lihat 432 ini udah melewati 360 derajat. Maka ini tidak memenuhi ya. Seperti yang sudah saya katakan di awal. Karena udah selesai, nggak bisa kita lanjutin lagi. Maka kondisi yang kedua yang sekarang kita kerjakan. Nah, kita buat persamaan untuk kondisi yang kedua dengan rumus yang ini. Yang satunya nih. Jadi X sama dengan minus. Yang membedakannya cuma minus saja ya. Nah, minus 72 derajat plus K 360 derajat. Oke, karena udah dibuat persamaan untuk kondisi yang kedua, maka kita cari untuk K sama dengan 0. Ya, nilai X itu akan bernilai minus 72 derajat ditambah 0 dikali 360. Jadi jawabannya minus 72 derajat. Sebenarnya minus 72 ini tidak memenuhi ya. Tidak memenuhi. Tetapi kalau kita hitung lagi, maksudnya kalau kita lanjutin itu masih bisa. Kalau kita ubah K-nya menjadi 1, maka minus 72 ini akan memenuhi. Jadi jawaban ini kan 288 ya. Nah, masih memenuhi. Intinya patokannya yang di sini aja deh. Kalau nilai derajatnya memenuhi kalau nilai derajatnya ini, derajat yang ini melebihi batas dari 360, stop. Nah, ini kan belum nih. Oke, kita lanjut lagi. K sama dengan 2. Jadi nilai K kita mulai dari 0 ya. Nilai K kita mulai dari 0. Nah, kita mulai dari 0 dan kita akhiri sesuai dengan yang lewat 360 nanti. Intinya gitu dulu ya. Karena emang sulit sih untuk memahamkan kepada kalian. Kalau kalian masih baru ya, baru belajar materi ini. Oke, untuk K sama dengan 2 berarti minus 72 ditambah 2 dikali 360 derajat. Wah, ini kalau 2 dikali 360 udah 720 ya. Dan kalau dikurangin ini udah 648. Otomatis sudah lewat jauh dan tidak memenuhi. Maka himpunan penyelesaian dari persamaan cos ini adalah yang ini nih. Yang nggak ada TM-nya. 1, 2. Jadi kita urutin dari yang terkecil ya. Jadi 72 derajat, koma
berapa satunya? 288 ya. Oke, ini untuk yang kos. Ini dasarnya aja dulu sebagai pengantar. Jadi kalian mesti hafal ini ya, rumus yang ini. Oke, itu untuk kos. Sekarang kita ke tan. Nah, oke, kita lanjut ke tangan ya. Jadi tangan ini unik ya. Jadi dia cuma punya satu kondisi dan sudutnya juga sampai 180. Nah, di sini ada yang beda. Kalau tadi kita pakai sudut ya, pakai sudut seperti ini. Kalau sekarang kita pakai sudut dalam pi. Jadi perlu kalian ketahui dulu kalau pi itu adalah 180 derajat ya. Kalau kita konversikan ke derajat, jadi 2pi itu adalah 360 derajat. Nah, sama aja sebenarnya. Cuman di sini pakai pi. Berarti kalau 2/5 pi 180 90 ya. Jadi 180 ya. Sama aja. Jadi kalau tan 2/5 pi itu kan sama dengan tan 2/5 dikali 180. Sorry 182 berarti ini dong, 180 dibagi 5 itu dikali 2 360. 36 kali 2. Oh, 72 ya. Ya 72 kan, jadi sama dengan tan 72 derajat. Tapi boleh aja sih kalau kalian ubah seperti ini, soalnya kemudian 2pi kalian ubah jadi 360 dan kalian memakai cara yang seperti ini boleh aja. Tapi kali ini saya tidak akan merubahnya menjadi derajat, jadi saya tetap pakai pi karena lebih enak ya. Nah, seperti biasa karena ini hanya satu kondisi, maka langsung aja kita buat rumus persamaan tan. Maka rumusnya x sama dengan alpha ya. Artinya alpanya di sini 2/5 pi plus k. Nah, 180 berarti pi. Oke. Untuk k sama dengan 0, maka x-nya adalah 2/5 ya. Oke, ditulis saja deh. Jadi 2/5 pi. Ini 1. Kemudian k sama dengan 1, maka nilai x-nya adalah 2/5 pi ditambah pi. Jadi 7/5 pi ya. Oke, kemudian k sama dengan 2, maka x sama dengan 2/5 pi ditambah 2pi. Itu sama dengan 12/5 pi. Nah, kalau kita lihat 12/5 pi itu udah jauh banget lewatnya dari 2pi kan. Sehingga di sini tidak memenuhi. Atau kalau kita buat garis bilangan yang ini itu 0 sampai 2pi. Nah, yang ini tuh masih masuk 2/5. Kemudian 7/5. Ini pi ya. Nah, si 12/5 itu di sini misalkan. Jadi dia nggak masuk ya. Sorry, pi-nya jelek. Jadi yang dicarikan cuman yang di sini gitu loh. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah HP dari persamaan trigonometri untuk tangan adalah 2/5 pi, 7/5 pi. Oke teman-teman, mungkin itu saja untuk pengantar persamaan trigonometri. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Untuk selanjutnya akan ada sesi bahas soal. Nah, di situ saya akan bahas sekitar 5 soal untuk materi ini. Dan teman-teman yang lain, khususnya yang SMA, boleh request materi apa yang akan kalian pelajari dan yang mau dibuatin konten gitu. Oke, ditulis di kolom komentar dan kalian juga bisa follow akun Instagram kita di @solusi cerdas matematika.
yang akan membantu kalian belajar selama pandemi ini. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Apabila kalian suka dengan video ini, tekan like, share, dan subscribe channel ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.